warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabilatul Syahada dari kelas 11 IPA 4, nomor absen 23. Di video kali ini saya akan membagikan bagaimana cara membuat kue koci-koci. Sebelumnya, apa sih kue koci-koci itu? Jadi, bagi yang belum tahu, kue koci-koci adalah jajanan pasar tradisional khas Indonesia yang berasal dari Jepara, Jawa Tengah. Kue koci-koci ini sering ditemui di acara-acara hajatan, perayaan tradisional, terutama di Pulau Jawa. Dengan rasanya yang khas dan teksturnya yang kenyal, menjadikan daya tarik tersendiri bagi kue ini. Selain itu, kue ini juga terbuat dari bahan-bahan yang mudah didapatkan. Daripada lama-lama, yuk kita simak videonya. Untuk bahan-bahannya dibagi menjadi dua, yaitu bahan isi dan bahan kulit. Berikut adalah bahan isi yang harus dipersiapkan. Yang pertama yaitu 3/4 dari 1 butir kelapa parut. Kedua yaitu 250 gram gula pasir. Selanjutnya adalah 3 lembar daun pandan. Di sini kalian bisa gunain lebih dari 3 atau kurang dari 3 lembar, sesuai selera saja ya. Yang keempat yaitu air matang secukupnya. Di sini saya menggunakan 1 gelas air saja. Bahan yang kelima yaitu garam secukupnya. Bahan isi yang terakhir adalah 1 wadah vanili bubuk. Kemudian untuk bahan-bahan kulitnya yang harus kita persiapkan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu 500 gram tepung ketan putih. Di sini saya memakai merek Rose Brand. Yang kedua yaitu 500 ml santan dari 1/4 butir kelapa parut. Yang ketiga adalah pewarna makanan. Kalian bebas menggunakan warna apa saja, tapi di sini saya akan menggunakan warna hijau. Bahan selanjutnya yaitu setengah sendok teh garam. Bahan yang kelima yaitu daun pisang yang sudah dipotong seperti ini, dimana nantinya akan kita buat untuk membungkus kuenya. Alat-alat yang kita butuhkan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu dandang, dimana nantinya akan kita buat untuk mengukus kuenya. Alat selanjutnya adalah wajan yang digunakan untuk memasak bahan isinya. Alat yang ketiga yaitu pengaduk. Selanjutnya adalah wadah. Yang kelima yaitu alat penjepit makanan. Yang keenam adalah nampan makanan. Alat yang ketujuh yaitu gunting. Yang kedelapan yaitu solet atau spatula plastik. Dan alat yang terakhir adalah piring atau mangkok hias. Berikut ini adalah langkah-langkah pembuatannya. Pertama, siapkan wajan di atas kompor. Kemudian masukkan parutan kelapa. Lalu nyalakan kompor dengan api kecil. Langkah ketiga yaitu kita masukkan gula sedikit demi sedikit. Nah, di sini saya bagi gulanya menjadi 3 bagian. Yang keempat yaitu masukkan daun pandan lalu aduklah. Kelima, tambahkan garam secukupnya dan masukkan vanili bubuk. Lalu aduk kembali hingga rata. Selanjutnya adalah kita tambahkan gula untuk yang kedua kalinya. Kemudian aduk-aduk kembali hingga tercampur rata. Jika adonan terasa terlalu kering, Anda bisa menambahkan air secukupnya lalu aduk kembali. Langkah yang ke-8 yaitu kita masukkan gula untuk yang terakhir kalinya. Kemudian aduk-aduk kembali hingga merata. Langkah selanjutnya yaitu aduklah secara terus-menerus hingga parutan kelapa berubah warna menjadi transparan atau bening. Jika sudah seperti ini, Anda bisa mengangkatnya dan ditaruh di wadah yang telah disiapkan. Lalu diamkan adonan selama beberapa saat hingga tidak terasa panas lagi. Jika bahan isi sudah dingin, langkah selanjutnya adalah kalian bisa membentuk adonan menjadi bola-bola seperti ini. Langkah ini tidak wajib ya, tujuannya hanya untuk mempermudah saja. Nah, untuk bahan kulitnya, langkah yang perlu kita lakukan yaitu: langkah pertama, siapkan tepung ketan putih dalam wadah. Yang kedua yaitu masukkan setengah sendok teh garam. Di video ini tangannya sudah dicuci bersih ya, jadi kalian jika menggunakan tangan jangan lupa untuk cuci tangan. Langkah ketiga, masukkan santan sedikit demi sedikit lalu aduk hingga merata.
Langkah keempat, jika adonan sudah terasa kalis, tambahkan pewarna makanan sesuai selera. Lalu, aduk-aduk terus hingga warnanya tercampur rata. Langkah kelima yaitu siapkan daun pisang, lalu olesi dengan minyak secukupnya, kemudian bentuk seperti ini atau berbentuk pincuk. Langkah selanjutnya, ambil adonan kulit secukupnya, lalu dilebarkan seperti ini. Langkah ketujuh yaitu masukkan bahan isi lalu tutupi dengan adonan kulitnya hingga tertutup sempurna seperti ini. Tips dan saran dari saya, jika kalian ingin lebih tidak lengket lagi, kalian bisa merendamnya ke dalam minyak selama beberapa detik lalu dibungkus. Langkah selanjutnya untuk cara membungkus, kalian bisa melihatnya seperti pada video ini. Langkah terakhir yaitu lakukanlah hal yang sama hingga adonannya habis. Setelah semuanya selesai, saatnya untuk mengukus. Langkah pertama yaitu siapkan dandang yang sudah diberi air lalu tunggu hingga mendidih. Langkah kedua, apabila sudah mendidih, masukkan dan kukus selama kurang lebih 30-45 menit. Langkah terakhir, jika sudah matang, angkat kuenya dengan penjepit agar tidak panas. Dan kue koci-koci pun siap untuk dimakan. Nah, kue koci-koci ini memiliki rasa yang manis dan tekstur yang kenyal. Perpaduan yang pas antara adonan kulit, parutan kelapa, santan, dan gulanya menjadikan kue koci-koci ini memiliki cita rasa tersendiri. Selain itu, kue ini dapat dijadikan sebagai cemilan, makanan penutup, atau bisa juga dapat dijadikan sebagai jajanan suguhan tamu loh. Walaupun kue ini termasuk kue tradisional, tapi rasanya pas banget buat anak-anak milenial zaman sekarang. Yuk, kapan lagi? Selamat mencoba. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga cara pembuatan atau tutorialnya bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.